Shalom. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau saudara ingat pertemuan terakhir kita kemarin, kita belajar dari Bilangan pasal yang ke-28 dan hari ini kita teruskan di Bilangan pasal 29. Di dalam Alkitab kita itu menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi satu kesatuan dengan tema apa? Perayaan-perayaan hari raya bagi orang Yahudi dan persembahan-persembahan apa yang harus mereka persiapkan dan berikan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran itu. Kita kemarin sudah belajar tentang korban pagi, korban petang, lalu perayaan Paskah, dan ada juga perayaan-perayaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, di pasal yang ke-29 ini apa saja yang harus kita lakukan? Atau apa saja perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita hampiri Tuhan. Kita minta pengurapan Tuhan, jamahan Tuhan, supaya kita mengerti seluruh isi firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita sembah Dia, saudara. Kita agungkan namanya. Kita muliakan Tuhan. Satu-satunya penguasa hidup yang bertahta di hati kita. Kami hampiri tahta Tuhan, kami masuk di dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian, membawa korban sukacita. Oh, terima kasih Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Bapa. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami di segala tempat, di segala musim dan waktu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Iralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Iralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu. Sebab itu kami percaya kepadamu. Tuhan, ku percaya Jesus. tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Kami selalu percaya Tuhan, kepadamu. ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab tangan-Mu selalu menjaga kami, maka kami tetap percaya kepada Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin kepada kami, maka kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami semuanya mendapatkan kasih karunia dan kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yesus. Kalau kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Bilangan pasal yang ke-29. Meneruskan Bilangan 28 kemarin. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menjadikan satu pengertian, menguatkan iman, meneguhkan pengharapan kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mengenal, menyembah, melayani, membawa korban-korban kami kepada Allah yang luar biasa. Yaitu Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya. Urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara dari Bilangan pasal 29. Alkitab saya Perjanjian Lama halaman 180 sekitar itu saudara. Nah sebenarnya pasal 28 dan 29 di dalam kitab Bilangan ini menjadi satu. Namun karena panjang ya saudara, maka kita pilah. Jadi kita pisahkan Bilangan 28 dan Bilangan 29. Karena nanti ada makna-makna historis yang sangat-sangat penting buat kita semuanya. Kalau 28 kemarin kita belajar tentang persembahan-persembahan pada waktu pagi petang, ya, korban perayaan Paskah, Pentakosta, ya, maka 29 ini berbicara tentang apa saudara? Hari Raya Pendamaian, lalu Hari Raya Pondok Daun. Dengan mengingat, merayakan dan membawa korban-korban pada hari perayaan itu, maka bangsa Israel sedang membuktikan bahwa dia tahu Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Mereka sadar dan mengerti bahwa Tuhanlah yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Membimbing mereka dan memelihara di padang gurun. Dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Yaitu tanah Kanaan. Nah kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Dari Bilangan pasal 29. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada bulan yang ke-7. Pada tanggal 1 bulan itu. Haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Ini ada korban, ada pertemuan, ada perayaan ya saudara. Ini pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu. Dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita saudara. Pasal 29 ini Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel. Supaya apa? Mengadakan pertemuan yang kudus. Pertemuannya bukan hanya untuk bersukacita, mengingat pertolongan Tuhan, bersukaria. Nah, kalau sekarang misalnya ya, tuker kado, makan bersama, tidak. Tetapi di tengah-tengah pertemuan yang kudus ini, mereka tetap harus membawa korban persembahan kepada Allah.
Sebab tidak bisa dilepaskan ritual proses pertemuan kudus, ibadah kudus, ya, perayaan-perayaan hari raya yang kudus tanpa ada korban persembahan bagi Tuhan. Ingat bahwa hubungan antara umat Allah Israel dengan Tuhan itu hubungannya spesial. Spesial, saudara. Hubungan itu tidak bisa dipisahkan dari generasi ke generasi. Ya, yang salah dihukum, yang benar diberikan berkat-berkat kemuliaan. Tetapi hubungan antara Allah dan Israel itu hubungan yang spesial. Ditandai dengan apa? Dari Allah memberikan perjanjian. Dari umat Israel kepada Allah membawa korban persembahan. Selalu begitu. Tidak bisa dipisahkan. Selama mereka disebut sebagai umat pilihan, bangsa pilihan Allah, maka mereka harus melakukan hal seperti ini. Mengingat, tidak melupakan hari raya, membawa korban-korban persembahan bagi Tuhan, bersukaria atas peringatan-peringatan hari-hari besar mereka, dan itu selalu dilakukan. Nah, kata pertemuan yang kudus ini, saudara, ini harus dilaksanakan. Harus dilakukan. Tetapi hal ini menjadi sebuah rutinitas yang berhenti. Rutinitas yang lumpuh, yang tidak berlaku lagi. Waktu kapan, saudara? Waktu bait suci Allah itu sudah tidak ada. Karena begini, orang Yahudi kalau membawa korban persembahan itu harus menyembelih, membawa tepung. Itu di mana? Ke bait Allah, ke bait suci. Nah sekarang nggak ada. Yang tersisa apa? Cuman sinagoga-sinagoga. Dan yang mepet dengan bait suci adalah tembok ratapan. Tidak akan pernah ada korban di tembok ratapan. Mereka meratap di situ, berdoa, membaca kitab-kitab mereka. Di sinagoga juga begitu, hanya belajar, lalu membaca kitab-kitab suci, tulisan-tulisan suci, Talmud, ya, itu mereka baca di situ. Tapi tentang korban bakaran, korban sembelihan, ya, lalu tepung-tepung yang diolah, dipersembahkan, sudah tidak ada lagi. Namun perayaannya masih dilakukan. Yahudi masih merayakan Paskah, saudara. Masih merayakan Pentakosta. Masih merayakan hari raya Pondok Daun. Tapi tentang korban-korban sudah tidak ada. Kenapa? Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, tentang pertemuan yang kudus ini, saudara. Saya ini kasih stressingnya di sini. Pemahaman umat Kristen di masa sekarang ini tentang hidup dan iman kepada Tuhan ini acap kali, sering kali sifatnya individualistik. Artinya apa? Sekarang kita, apalagi masa-masa setelah COVID ini, saudara. Ini COVID masih berlangsung ya, tapi sudah melandai. Mereka yang terbiasa untuk tidak beribadah secara onsite, arti datang ke gereja, sekarang sudah nyaman di online. Mereka sudah melupakan lagi pertemuan-pertemuan kudus ini. Ingat, banyak orang Kristen sekarang pengen cari nikmat dagingnya sendiri. Bahkan banyak orang Kristen berupaya untuk apa? Mengkonsep dalam pikirannya bahwa pertemuan-pertemuan kudus sudah tidak diperlukan lagi. Buat apa? Toh sudah Yesus yang menggenapinya. Ya sudah, kita berdoa saja kepada Tuhan Yesus. Ngapain beribadah ke gereja? Ngapain ada pertemuan-pertemuan ibadah raya? Ngapain bawa korban persembahan ke gereja? Ini yang sedang terjadi, saudara. Oleh sebab itu, pelajaran pertama kita pada hari ini adalah kalau Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk mengadakan pertemuan yang kudus, maka ini peringatan buat kita semuanya. Apakah banyak orang sudah menikmati ya pertemuan-pertemuan dengan Tuhan secara individual? Itu tidak salah. Itu saat teduh saudara. Itu saat-saat saudara menyendiri dengan Tuhan. Tapi pertemuan-pertemuan kudus ini juga penting. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam sebuah komunitas kerajaan Allah.
komunitas gereja Tuhan, komunitas keluarga rohani, supaya kita juga menjadi komunitas seperti yang Tuhan kehendaki. Di sekeliling kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang memberikan support kepada kita, memberikan doa-doa kepada kita, saling menguatkan, ya, saling menyokong, saling mendorong, saling menarik, supaya apa? Supaya hidup rohani kita semakin kuat. Nah, pertemuan kudus ini bagi bangsa Israel sudah kita pelajari kemarin ya, pasal 28 tentang apa? Merayakan hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya hulu hasil, ya. Nah, di pasal 29 ini kita baca, kita lihat perayaan apa? Hari tentang peniupan serunai. Ya. Peniupan serunai itu adalah hari raya di mana ada sebuah peristiwa, ya, ditiupnya sangkakala. Sebagai apa? Sebagai wujud atas Allah yang sudah memberikan keselamatan, ya, memberikan kemenangan, memberikan penebusan buat anak-anaknya. Lalu ada hari raya penebusan dosa dan hari raya pondok daun. Ini semuanya tergabung dalam 2 pasal, yaitu 28 dan 29. Nah, tadi saya katakan ada korban-korban yang diberikan. Persembahan-persembahan yang diberikan pada hari raya tersebut tidak dapat menggantikan persembahan-persembahan yang diberikan setiap hari. Kenapa? Ingat ya, kehidupan orang Israel, hubungan Israel dengan Allah, setiap hari adalah ibadah. Hal ini mengingatkan apa? Bahwa ibadah yang dilakukan secara teratur penting bagi kita. Karena dapat menguatkan iman kita. Artinya begini, merayakan Paskah itu wajib. Pondok daun itu harus, ini bagi bangsa Israel ya. Pentakosta harus dirayakan. Tetapi mereka tidak harus menunggu hari raya itu datang. Hari-hari yang lain wah bebas, no. Hari-hari yang lain tetap merupakan sebuah hari membawa korban persembahan kepada Allah. Lewat apa? Pujian kita, sorak-sorai kita, doa-doa kita, pembahasan firman Tuhan. Ya. Di CK7 ini semua sarana diberikan, saudara. Sejak dari melek mata, ya 440 sudah ada pertemuan-pertemuan kudus. Di doa fajar, korban puji-pujian dinaikkan, doa-doa dipanjatkan, firman Tuhan dikupas, doa berkat diberikan. Itu pertemuan kudus kita. Jadi di pasal 29 ini mengingatkan, sekalipun ada perayaan hari raya Paskah, Pentakosta, Pondok Daun dan lain-lain, tetapi setiap hari harus ada pertemuan kudus. Dan luar biasa. Gereja kita CK7 memberikan fasilitasnya. Dari sejak melek mata sampai mau tidur, saudara. Bahkan Bible study ini pertemuan-pertemuan kudus kita. Bukankah kita tadi memuji dan menyembah Tuhan? Kita berdoa. Ya, kita membaca firman dan mengupasnya. Ini korban persembahan petang atau malam hari. Di pagi hari sudah ada. Sore siang hari ada. Menara doa, ya, dan acara-acara yang lain. Dan itu diadakan sepanjang tengah minggu. Karena nanti pada hari minggunya kita datang berpesta, ya, bersukaria di dalam ibadah-ibadah kita. Yang sudah bisa datang online, onsite datang. Hadiri ibadah-ibadah rutinmu di setiap hari minggu. Bagi yang terkendala akan kesehatan, ya, tetap diberikan fasilitas onsite. Maka dikatakan pertemuan kudus tetap harus dilakukan. Nah, saudara lihat, di dalam hari raya tersebut, saudara, yang kita pelajari ini, Tuhan juga merancang agar umat Israel, umat Allah, selalu menjalin persekutuan, unity. Supaya apa?
supaya mereka memperkuat identitas mereka sebagai umat Tuhan. Sebenarnya secara biologis, ya, mereka dilahirkan dari satu bangsa yang sudah Dia pilih, sudah Allah pilih sebagai umatnya. Namun perlu juga upaya untuk membentuk identitas ini. Seperti identitas keyahudian mereka, identitas anak-anak perjanjian bagi orang Israel. Demikianlah identitas kita sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen tetap harus kita tunjukkan. Identitas tidak boleh hilang dari hidup kita. Gimana caranya? Ya keseharian kita. Ibadah kita, doa-doa kita, pujian penyembahan kita, itu bentuk dari penampilan identitas kita. Sehingga orang lain tahu, oh dia orang Kristen, oh dia anak Tuhan Yesus, oh dia orang yang hidup dalam terang. Gitu. Ini perlunya, saudara. Jadi jangan pernah kehilangan identitas sebagai umat perjanjian Allah. Seperti Tuhan memperingatkan orang Israel supaya tidak kehilangan identitas dengan pertemuan kudus. Demikianlah saudara dan saya, jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen, kalau kita selalu berkumpul, unity, pertemuan kudus kita lakukan, maka kita tidak akan pernah kehilangan identitas kita. Ya, nah zaman sekarang ini memang kita tidak perlu melakukan tradisi-tradisi seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan ini, saudara. Sudah tidak ada lagi penyembelihan anak domba, sudah tidak ada lagi membuat tepung-tepung, membuat burung tekukur sudah. Namun semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pertemuan-pertemuan kudus kita, perayaan-perayaan hari-hari raya kita ditujukan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristen sekarang memang tidak lagi melakukan tradisi-tradisi peringatan hari-hari raya Israel ini. Ya. Namun dalam setiap perayaan hari raya, kita tetap diingatkan. Kita diminta untuk mengingat kembali dan memahami bahwa makna-makna ibadah raya itu semuanya penting buat kita semuanya. Itulah sebabnya kita masih mengadakan ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, ya, ibadah hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Bahkan ada ibadah Natal. Untuk apa sih? Mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kasih setia Tuhan. Dan ibadah-ibadah itu, pertemuan kudus ini dirayakan perlu untuk menghayatinya. Dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya seperti pujian tadi. Kita percaya Allah menjaga, kita percaya Allah membela, kita percaya janjinya ya dan amin. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita sampai pada taraf menghayati dan menikmati. Kalau kita sampai pada taraf menghayati dan menikmati, maka ibadahmu, perayaanmu, korban-korbanmu itu berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menghayati dan menikmati setiap hari-hari pertemuan kita bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah saudara sudah menghayati dan menikmati ibadah raya yang saudara hadiri? Apakah saudara sudah menikmati dan menghayati korban-korban yang sudah berikan kepada Allah? Kalau belum, diingatkan bagi kita semuanya. Yuk, selain dihayati, selain dilakukan, kita juga menikmati. Apa yang dinikmati Tuhan, diberikan kesempatan buat kita semuanya untuk juga menikmati kebaikan-kebaikan dan pertolongan Tuhan. Saudara, ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Tentang apa, saudara? Kalau saudara lihat, kalau saya baca terus ya, di situ ada satu angka yang sangat spesial. Angka berapa itu? 7. Ya. Penggunaan angka 7 itu cukup banyak di pasal-pasal 28-29 ini, saudara. Ada hari ke-7, ada 7 hari raya tidak beragi disebutkan. 7
7 hari pondok daun dirayakan? Ada. Sampai menghitung 7 minggu sesudah Paskah untuk merayakan hulu hasil? Ada juga. Kita lihat, angka 7 ini menegaskan pentingnya Sabat sebagai pengakuan atas Tuhan, sebagai pemilik dan penebus hidup kita semuanya. Ingat ya, hari ke-7, hari Sabat. Artinya berhenti. Kata Sabat, berhenti. Ya, hari ke-7 berhenti. Jadi kalau banyak sekali kata hari 7, ya 7 hari, lalu 7 hari roti tidak beragi dirayakan. Nah, semuanya bisa tentang apa? 7 angka Sabat, artinya berhenti. Mengakui, mendeklar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai, semuanya datang dari Tuhan. Itu pentingnya angka 7 dari perayaan Israel. Saya sedikit kupas ya, masih ada waktu sebentar ya. Saya kupas tentang hari angka 7 ini. Adalah simbol umum untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Dan ini merupakan angka religius, angka favorit bagi kalangan orang Yahudi, saudara. Kenapa? Karena ini melambangkan perjanjian yang kudus. Umat dikuduskan, Allah yang kudus. Kenapa? Karena ini adalah angka pengampunan. Saya tegaskan, bagi orang Yahudi, angka 7 itu favorit. Karena ini melambangkan tentang angka pengampunan. Ya, angka pengampunan. Sebagai angka kekudusan juga berlaku. Allah menguduskan satu hari raya khusus itu. Yaitu hari ke-7 sebagai Sabat atau perhentian. Selain angka pengampunan, ya, hari raya Sabat atau hari perhentian. Ingat ya, di Kejadian 2 ayat 1, ayat 2, 3 dan 4, Allah mengupas itu tentang berhentilah ia pada hari Sabat. Berhentilah ia dalam menciptakan. Lalu menguduskannya hari yang ke-7 itu. Coba, selain berhenti tentang penciptaan, Allah juga menguduskan ciptaannya. Karena itu, ia berhenti pada hari itu, hari Sabat, dari segala pekerjaan penciptaannya. Segala yang dibuatnya itu dikuduskan dan dia berhenti. Nah, kalau Allah saja menempatkan hari yang ke-7 itu sebagai hari berhenti, hari yang kudus, hari pengampunan, hari pengakuan atas kuasa Allah, hari kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya, demikianlah kita, hormatilah hari yang Sabat itu, hari penuh perhentian itu. Dengan apa? Pertemuan kudus. Nyambung kan saudara? Alkitab itu Alkitab yang cerdas. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, semuanya terkolaborasi dengan sempurna. Nah, makna angka yang ke-7 seperti itu. So, lihat, kalau saudara belajar tentang tabernakel, ada satu benda di dalam bait suci, namanya kandil atau kaki dian. Ya, ini lambang apa? Lambang kekudusan, saudara. Memiliki 7 lampu. Ya, 7 lampu. Tindakan pendamaian, pentahiran diselesaikan dengan 7 kali pemercikan. Ini 7 kali pemercikan. Jadi angka 7 itu penting sekali. Pengukuhan Sabat Yahudi, termasuk tahun Sabat dan tahun Yobel, berdasarkan perhitungan angka 7. Bahkan kalau ada, sampai berapa kami harus mengampuni orang yang bersalah pada kami? Tuhan bilang apa? 7 kali 70 kali. Ini artinya bukan karena 49 atau 490 kali. Bukan, tetapi sempurna. Kalau Allah mengampuni kita dengan sempurna, demikianlah kita juga mengampuni orang yang bersalah pada kita dengan sempurna. Tidak mengingat dosa-dosanya lagi. Oleh sebab itu, kalau kita belajar tentang firman Allah sekarang, kita mengerti bagaimana angka 7 itu penting buat bangsa Israel. Dan ini diperingatkan buat kita semuanya. Selain kita berhenti pada hari yang ke-7,
untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang kudus, yang beribadah, yang bisa datang onsite, datang. Kalau terkendala dengan kesehatan atau apapun juga, online. Silahkan, tapi jangan seterusnya online. Karena ini perintah Tuhan. Pertemuan-pertemuan yang kudus sebagai apa? Perayaan Sabat kita. Karena Allah mengampuni, Allah menguduskan, dan Allah akan memberkati kita semuanya. Dan inilah Bilangan pasal 29. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami diberitahu oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kami tidak melupakan hari-hari pertemuan kudus kami. Seperti Engkau memperingatkan kepada bangsa Israel, supaya mereka ingat, supaya mereka melaksanakan pertemuan-pertemuan kudus ini. Mereka datang bawa korban persembahan. Mereka datang dengan perayaan-perayaan harian, mingguan, tahunan. Dan bahkan setiap hari mereka membawa korban-korban persembahan. Inilah pertemuan kudus mereka dengan Allah. Demikian pula dengan kami ya Tuhan. Ya, COVID pernah menghentikan ibadah kami lewat pertemuan-pertemuan kudus secara onsite. Namun atas anugerah Allah kami sudah melaluinya. COVID mulai melandai. Maka tiba saatnya ketika kami diingatkan lewat firman ini. Kami akan datang di dalam perayaan-perayaan kudus-Mu. Lewat ibadah-ibadah kami secara onsite di gereja-gereja kami. Juga saat-saat pertemuan yang kudus kami dengan Tuhan. Mulai dari pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari. Semuanya gereja-Mu CK7 sudah menyediakan sarananya. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih untuk peringatan-Mu ini. Supaya kami tetap disebut sebagai umat kepunyaan Allah. Identitas kami sebagai anak Allah tidak akan pernah luntur. Identitas kami sebagai orang Kristen tidak akan pernah tersembunyi. Dengan cara melakukan perintah-perintah Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semuanya. Berkati bangsa negara kami. Berkati gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Semuanya melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus akan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.